Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasana fa innaka waliyyun dzalika wal qadir 'alaih. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dampak atau pengaruh buruk dari kemaksiatan. Jadi kemaksiatan yang memiliki pengaruh pada diri seseorang. Dan di antara pengaruh yang ditimbulkan dari kemaksiatan adalah sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, annal ma'asi tuhinul qalba wal badan, bahwasanya kemaksiatan itu akan melemahkan hati dan fisik. Dari kemaksiatan, pengaruh dari kemaksiatan itu akan menimbulkan kelemahan pada hati dan fisik. Hatinya menjadi lemah. Hatinya tidak memiliki kekuatan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amma wahanuha lil qalbi fa amrun dhahir. Adapun kelemahannya terhadap hati itu perkara yang sudah jelas, sudah tampak. Balla tazalu tuhinuhu hatta tuzila hayatahu bil kulliyah. Bahkan senantiasa akan melemahkan hatinya, hatinya menjadi lemah, sehingga apa? Sehingga berdampak pada hatta tuzila hayatahu kulliyah, sampai menghilangkan kehidupannya secara menyeluruh. Dia tidak bersemangat di dalam melakukan ketaatan. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan kebaikan, karena hatinya lemah. Ini salah satu dampak dari kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu bukan hanya berdampak sehari dua hari, tapi akan terus berlanjut apabila dia melakukan kemaksiatan secara terus menerus. Wa amma wahanuha lil badan, adapun kelemahannya terhadap fisik, fa innal mu'mina quwwatuhu min qalbihi, karena sesungguhnya seorang yang beriman itu kekuatannya itu terletak pada hatinya. Kekuatannya orang yang beriman itu dalam hatinya, yaitu keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya lemah, disebabkan dari kemaksiatan, maka dia tidak memiliki kekuatan. Dia tidak memiliki kekuatan. Walaupun dia mungkin fisiknya sempurna, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu, dan setiap kali hatinya kuat, semakin kuat, maka juga akan kuat fisiknya. Dia akan semangat di dalam melaksanakan kebaikan, ketaatan, kewajiban, karena dia memiliki kekuatan hatinya. Hatinya lah yang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang membuat dirinya kuat. Wa amal fajir, adapun orang yang fajir, fa innahu wa in kana qawiyal badan, walaupun dia secara zahirnya fisiknya kuat, sempurna, fa huwa adhafu syai'in indal hajah, sejatinya dia adalah orang yang paling lemah ketika dia membutuhkan fisik.
Ya, ketika dia membutuhkan kekuatan, walaupun fisiknya kuat, tapi hatinya tidak kuat, maka hakikatnya dia adalah orang yang paling lemah. Ya, ketika dia membutuhkan kekuatan. Fatakhunuhu quwwatuhu ahwaja ma yakunu ila nafsihi, sehingga kekuatannya itu akan mengkhianatinya ketika dia membutuhkan, memerlukan kekuatan untuk dirinya. Ya, karena hatinya sudah lemah. Hatinya tidak memiliki kekuatan, walaupun fisiknya kuat, tapi hakikatnya dia adalah orang yang paling lemah. Ya, orang yang paling lemah. Ya. Wa ta'ammal quwwata abdanil faris wa rum kaifa khanathum. Renungilah bagaimana kekuatan fisik-fisiknya orang-orang Persia, orang-orang Romawi. Ya, mereka tinggi-tinggi, kuat-kuat. Ya, tapi ketika mereka membutuhkan kekuatan mereka, kekuatan fisik mereka, ternyata kekuatannya itu mengkhianati mereka. Ya. Mereka tidak memiliki kekuatan ketika berhadapan dengan kaum muslimin di medan pertempuran. Ya. Fisik mereka lemah, walaupun zahirnya, tampaknya mereka adalah orang-orang yang kuat. Ya. Adapun orang yang beriman, kekuatannya adalah terletak pada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terletak pada hatinya. Walaupun sekalipun fisiknya kecil, fisiknya tidak sebesar fisiknya orang-orang Romawi, tapi hakikatnya kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin itu terletak pada hatinya. Hendaklah kita senantiasa perhatikan hati, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kekuatan kita untuk menjalani kehidupan. Ahwaja makanu ilaihi, yang mana sebenarnya mereka butuh kepada kekuatan tersebut, lebih mereka butuhkan sebenarnya. Wa qaharahum ahlul iman biquwati abdanihim wa qulubihim, dan orang-orang yang beriman mengalahkan mereka dengan kekuatan fisik mereka dan hati mereka. Ya, dari kekuatan hatinya inilah yang akan menguatkan fisik. Ya, dari kekuatan hati, dari kekuatan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menguatkan fisik seseorang dalam medan dakwah. Maka hendaklah perhatikan keimanan. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus ingat bahwasanya ketika dia berjuang, ketika dia beramal soleh, maka hendaklah dia ingat tentang balasan yang Allah sediakan di akhirat. Tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di kehidupan akhirat. Maka inilah yang akan membuat seseorang kuat di dalam menjalani kehidupan. Kemudian di antara dampak dari kemaksiatan adalah hirmanut ta'ah. Hirmanut ta'ah adalah dia diharamkan dari ketaatan. Dia diharamkan dari ketaatan. Falau lam yakun lidzanbi uqubatun illa annahu yasuddu an ta'atin takunu badalahu. Kalau sekiranya tidak ada hukuman bagi perbuatan dosa tersebut, kecuali hanya saja perbuatan dosa tersebut akan menghalangi seseorang dari ketaatan, dan inilah pengganti dari hukuman. Mungkin dia tidak ditimpakan, hartanya masih tetap ada, dia masih mendapatkan kenikmatan, masih kerjanya masih lancar, usahanya masih lancar. Tapi ingat bahwasanya kemaksiatan itu akan menghalangi dia dari melakukan ketaatan. Ketika sudah mendengar azan, dia masih menikmati asyik dengan usahanya, dengan kesibukannya, sampai sholat terlambat. Kemudian banyak hal yang mempengaruhi seseorang apabila dia melakukan ketaatan-ketaatan, apabila dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra, dan ini akan berdampak memutuskan jalan ketaatan yang lain. Ini dampak dari kemaksiatan. Bukan hanya satu ketaatan yang dia tinggalkan, mungkin ketaatan-ketaatan yang lain akan dia tinggalkan dengan sebab
kemaksiatan yang dia lakukan. Ini mengkhawatirkan, ini berbahaya. Ya, padahal kehidupan seorang mukmin, seorang muslim itu kekuatannya terletak pada apa? Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi kemaksiatan. Maka inilah kekuatan seorang muslim, seorang mukmin. Fayang qati'u alaihi bidzanbi tariqun salisah. Sehingga dengan sebab dosa tersebut akan terputus jalan ketaatan yang ketiga, ya, dan seterusnya. Pintu-pintu ketaatan yang biasa dia lakukan akan terputus. Ya, akan terputus. Tsumma rabi'atun wa halumma jaro. Dan keempat dan seterusnya akan berlanjut. Ini kalau seseorang tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya inilah yang akan mengikis ketaatannya. Satu demi satu ketaatannya dia akan tinggalkan. Ya, dia tidak akan pedulikan. Ya, inilah apabila seseorang sudah cinta dengan kemaksiatan. Ini akan berdampak pada ketaatan-ketaatan yang biasa dia lakukan. Wa hadza karajulin akala akalatan aw jabat lahu mardatan tawilatan mana'athu min iddati akalat atyaba minha wallahu musta'an. Dan inilah seperti seseorang yang memakan makanan yang mengharuskan, ternyata dia memiliki penyakit yang lama, cukup lama, yang mana penyakit yang dia derita itu menghalangi dia dari memakan makanan-makanan yang lezat yang biasa dia makan. Ya, yang biasanya dia makan, dia tidak bisa makan karena dia memiliki penyakit. Ya, penyakit. Begitulah kondisi orang yang melakukan kemaksiatan. Dia akan berpengaruh di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan. Ya, dia mungkin akan tinggalkan ketaatan-ketaatannya. Ya, satu demi satu dia akan tinggalkan. Yang biasa tadi menuntut ilmu, ya sudah mulai tidak lagi belajar, ya, mulai sudah malas-malasan. Ya, ini hendaklah kita cek diri kita kaum muslimin. Azanallahu wa iyyakum. Kita lihat kira-kira semakin hari apakah diri kita semakin baik atau tidak. Maka hendaklah kita lihat, ya, supaya kita tidak menyesal di akhirat. Kemudian di antara dampak dari kemaksiatan adalah annal ma'asi tuqassirul umra. Ya, bahwasanya kemaksiatan itu akan memendekkan umur. Umurnya tidak menjadi berkah. Ya, karena waktu yang dia miliki dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Ya, jadi tidak berkah umurnya. Ya, jadi tidak berkah umur yang ya seharusnya untuk melakukan ketaatan, tapi dengan sebab kemaksiatan jadi tidak memiliki keberkahan pada umur yang ya dia jalani. Kemudian akan memusnahkan keberkahannya wala budda, dan ini pasti. Ya. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu, sudah tidak ada ketaatan yang dia lakukan. Ya. Hidupnya seperti bagaikan hewan, bagaikan binatang yang tidak memiliki tujuan. Ya. Ya, tidak ada bedanya dia dengan binatang. Ini diantara salah satu sebab dampak dari kemaksiatan. Fa innal birra kama yazidu fil umri wal fujuru yaksirul umra. Sebagaimana perbuatan baik itu akan menambah keberkahan pada umur, begitu juga perbuatan maksiat itu akan memendekkan umurnya tidak berkah. Ya, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ya, dampak yang membahayakan bagi diri seorang muslim, seorang mukmin, apalagi seseorang masih berumur muda misalnya, masih diberikan masa muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang mengisi waktu mudanya untuk
kemaksiatan-kemaksiatan ya di waktu mudanya, ya dia tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, ya ini sesuatu yang membahayakan. Ya, jangan sampai masa muda yang Allah berikan dihabiskan untuk kemaksiatan-kemaksiatan. Hendaklah dia menyadari, hendaklah dia ingat bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sementara, tidak akan lama, dan setan tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia, ya, untuk bagaimana caranya manusia ini menjadi temannya di neraka. Dia akan berusaha seperti itu. Setan akan berjuang, berusaha bagaimana mendapatkan teman di neraka. Oleh karena itu hendaklah ya kita berhati-hati, karena setan akan terus ya membisikkan kepada manusia untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.